Di balik kenikmatan secangkir kopi, ada sebuah perjalanan panjang yang layak kita ketahui. Indonesia memang dikenal sebagai salah satu penghasil kopi terbaik dunia, tapi tahukah Anda, bagaimana sejarah serta awal mulanya kopi hadir di Indonesia? Sebelum kita menelusuri sejarah kopi di Indonesia, ada baiknya kita mundur lagi ke belakang perihal bagaimana asal mulanya kopi ditemukan oleh manusia. Jauh 3.000 tahun yang lalu, seorang pengembala kambing di dataran Afrika, negeri Ethiopia, melihat bagaimana kambingnya memakan beberapa biji buah menyerupai beri di pepohonan, dan melihat mereka tetap aktif serta terjaga berkat buah tersebut. Berawal dari situlah, sang pengembala mencoba untuk mengolah biji kopi tersebut dan memakannya, dan akhirnya mendapatkan manfaat yang sama seperti yang dirasakan oleh kambingnya tersebut. Itulah awalnya kopi dikenal sebagai makanan yang bermanfaat untuk menambah energi dan mengusir rasa kantuk. Hingga 500 tahun kemudian, alat penghancur dan pengolah biji kopi ditemukan serta menjadi awal mula kopi dinikmati sebagai minuman hingga saat ini. Banyak orang menyangka kopi adalah komoditi asli Indonesia. Padahal kopi bukan tanaman asli Indonesia. Tanaman kopi berasal dari Ethiopia yang kemudian disebarkan oleh orang-orang Arab hingga menembus pasar Eropa dan Asia. Kopi masuk ke Indonesia pada saat masa kolonial Belanda yang menjajah dan melancarkan sistem tanam paksa. Sejarah kopi di Indonesia bermula pada tahun 1696. Pada saat itu, Belanda atas nama VOC, Verenigde Oostindische Compagnie, mendarat di Jawa membawa kopi dari Malabar, India. Kopi yang pertama kali dibawa itu merupakan jenis Arabica. Belanda berusaha membudidayakan tanaman kopi tersebut di Batavia, tapi gagal karena gempa dan banjir. Tetapi mereka tidak menyerah dan mendatangkan kembali bibit-bibit baru. Perkembangan budidaya yang cepat membuat Belanda membuka ladang-ladang baru di Sumatera, Sulawesi, Bali, Timor, dan pulau-pulau lainnya di Hindia Belanda yang saat ini dikenal sebagai Indonesia. Pada tahun 1700-an, kopi menjadi komoditas andalan VOC. Penjualan biji kopi dari Hindia Belanda meledak hingga melebihi ekspor dari Mocha, Yaman ke beberapa negara di Eropa. Belanda pun memonopoli pasar kopi dunia pada waktu itu. Pada saat itu, salah satu pusat produksi kopi dunia ada di Pulau Jawa. Secangkir kopi kemudian lebih populer disebut dengan Cup of Java atau secangkir Jawa. Tahun 1876, hama karat daun menyerang hampir seluruh perkebunan kopi di Hindia Belanda atau Indonesia. Belanda kemudian mendatangkan jenis kopi lain, yaitu Liberica. Namun, nasibnya sama, habis diserang karat daun. Serangan hama tidak membuat Belanda kehilangan akal. Pada tahun 1900, mereka mendatangkan jenis kopi Robusta yang lebih mudah perawatannya, serta lebih tahan terhadap hama. Produksinya yang sangat tinggi membuat Indonesia sempat menjadi ladang pengekspor terbesar di dunia. Pasca kemerdekaan, setelah pemerintah Hindia Belanda meninggalkan Indonesia, laju perkebunan kopi pun sedikit terhambat. Namun, berkat kegigihan para petani dan nasionalisasi perkebunan eks-pemerintahan Hindia Belanda, akhirnya perkebunan kopi lambat laun mulai bangkit dan berkembang. Setidaknya ada satu novel karya Douwe Dekker berjudul Max Havelaar yang membantu mengubah opini masyarakat tentang sistem tanam paksa. Novel tersebut berkisah tentang seorang pedagang kopi dan sekaligus kritik terhadap kesewenang-wenangan pemerintahan Hindia Belanda terhadap rakyat. Oleh karena peran novel itu, maka ada salah satu produk coffee blend dari Indonesia yang menggunakan kata Havelaar sebagai nama produknya. Tahun 2000-an, kopi Indonesia kembali melejit. Indonesia masuk dalam negara penghasil kopi terbesar keempat di dunia setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia.
Keanekaragaman cita rasa kopi yang tumbuh di berbagai daerah di Indonesia diakui oleh mancanegara. Berdasarkan catatan International Coffee Organization (ICO), terdapat 4 jenis kopi yang diperdagangkan secara global, yakni kopi Arabica, kopi Robusta, kopi Liberica, dan kopi Excelsa. Keempat jenis kopi tersebut berasal dari 3 spesies tanaman kopi. Arabica dihasilkan oleh tanaman Coffea arabica. Robusta dihasilkan tanaman Coffea canephora. Sedangkan Liberica dan Excelsa dihasilkan oleh tanaman Coffea liberica, persisnya Coffea liberica var. Liberica untuk kopi Liberica dan Coffea liberica var. Dewe Frey untuk kopi Excelsa. Brasil merupakan penghasil kopi paling dominan. Jumlah produksi kopi Brasil sekitar sepertiga dari total produksi kopi dunia. Pada tahun 2015 Brasil menghasilkan sekitar 2,5 juta ton biji kopi. Produksi kopi di Brasil didominasi oleh jenis Arabica sekitar 80%, sisanya Robusta. Kopi Arabica dinilai lebih baik dan dihargai lebih tinggi dibanding jenis kopi lainnya. Sementara itu, pada tahun 2015 Indonesia menempati posisi keempat negara penghasil kopi. Menurut Gabungan Eksportir Kopi Indonesia (GAEKI), sekitar 83% produksi kopi Indonesia dari jenis Robusta dan 17% Arabica. Indonesia juga menghasilkan kopi jenis Liberica dan Excelsa, namun jumlahnya tidak signifikan bila dibandingkan Arabica dan Robusta. Adapun beberapa kopi jenis Arabica di Indonesia yang populer diantaranya kopi Gayo, Aceh, Mandaling, Sumut, Kintamani, Bali, Mangkuraja, Bengkulu, Jawa dan Kalosi, Toraja. Selain kopi Arabica tersebut, Indonesia juga memiliki satu jenis kopi yang sangat spesifik dan tergolong mahal, yaitu kopi luwak. Di samping rasa dan aromanya yang khas, kopi ini diyakini dapat menurunkan risiko terkena penyakit kanker, diabetes, batu empedu, penyakit jantung, dan berbagai penyakit lainnya. Nah, itulah ulasan mengenai sejarah dan masuknya kopi di Indonesia. Kalau kalian, jenis kopi apa yang jadi favorit kalian? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, subscribe dan share.